Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 18, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini menekankan 2 hal penting untuk kita, yakni pertobatan dan doa. Tanpa pertobatan, maka sebuah doa akan sia-sia. Dan tanpa doa, maka sebuah pertobatan akan tidak memiliki nilai apa-apa. 2 hal mendasar ini memiliki hubungan yang erat satu terhadap yang lain. Pertobatan kadang dilihat hanya sebagai sebuah seremoni belaka dan kemudian menjadi kabur maknanya. Mengapa demikian? Pertama, orang tidak mengalami pertobatan yang sungguh karena hilangnya pengakuan diri sebagai orang berdosa yang masih tetap memiliki kecenderungan terhadap dosa. Dengan menganggap dirinya demikian saja, orang sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Lalu yang kedua, orang tidak bertobat karena tiadanya penyembuhan sesudah pertobatan itu sendiri. Setelah menerima sakramen tobat, toh masih tetap melakukan dosa yang sama. Malu rasanya selalu mengaku dosa yang sama terus. Itulah komentar salah seorang umat yang pernah saya dengar. Di sini kita bisa menyadari pertobatan hendaknya dimulai dari hati. Saudara saya terkasih, apa yang dimaksudkan pertobatan hati? Tobat hati adalah satu penataan baru seluruh kehidupan, satu langkah balik pertobatan kepada Allah dengan segenap hati, pelepasan dosa, berpaling dari yang jahat yang dihubungkan dengan keengganan terhadap perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Sekaligus ia membawa kerinduan dan keputusan untuk mengubah kehidupan serta harapan akan belas kasihan ilahi dan bantuan rahmat-Nya. Saudara saya terkasih, dari sini jelaslah bahwa pertobatan kita bukanlah pertama-tama suatu tindakan yang tampak seperti puasa dan mati raga, atau tanda-tanda lahiriah lainnya, melainkan pertobatan hati atau pertobatan batin. Tanpa pertobatan itu, segala wujud dan karya pertobatan tidak akan berhasil dan tidak jujur. Namun, pertobatan hati yang sungguh telah terwujud dalam diri seseorang, mau tidak mau akan tampak dalam tindakan dan karyanya. Saudara saya yang terkasih, pertobatan ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan sekali seumur hidup, melainkan kita harus terus-menerus. Sesungguhnya, pertobatan kita telah terjadi ketika kita menerima Kristus melalui pembaptisan. Dalam pembaptisan itu, segala dosa kita diampuni dan kita memperoleh anugerah hidup baru.
Itulah yang disebut dengan pertobatan pertama. Namun kehidupan ini tidaklah menghilangkan kerapuhan dan kelemahan kita sebagai manusia. Kita masih memiliki kecenderungan pada dosa, dan dari realitas sehari-hari kita mengalami betapa mudahnya kita terjatuh dalam dosa. Karena kenyataan itulah seorang Kristiani perlu terus-menerus bertobat dan memperbaharui diri. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan itu bagaikan sebuah perjalanan yang berlangsung terus-menerus dan terjadi dalam pergulatan kita sehari-hari dan bukan dalam bentuk gegap gempita atau dalam upacara yang menghebohkan, tetapi berlangsung sangat biasa, dimulai dari kerinduan kita untuk kembali kepada Allah setelah menyadari betapa jauhnya kita selama ini dari diri dan sabdanya. Melalui pengalaman-pengalaman dan kejadian tertentu, kita melangkah semakin dalam mengenal Allah dan misterinya. Kemudian, saudara saya yang terkasih, semakin kita mengenal diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah makhluk yang rapuh, penuh dosa, namun diselamatkan oleh Allah. Kita menyadari walaupun kita berdosa, kita dicintai dan diampuni Allah. Pengenalan akan diri kita yang sesungguhnya dan juga pengenalan akan Allah yang semakin mendalam itulah yang mendorong kita semakin kuat berbalik kepada Allah dan hidup dekat dengannya. Dalam doa kita akan menemukan pertobatan yang sejati. Ya Tuhan Allah, berilah kuat kuasa-Mu yang dapat membimbing diriku untuk selalu melakukan pertobatan terus-menerus di sepanjang perjalanan hidupku. Amin.